sehingga Tuhan menciptakan satu kebangunan rohani yang dahsyat di dalam diri umat Tuhan, dalam diri Gereja Kemah Injil Indonesia, dimulai dari jemaat PDL Habeleng hari ini. Oh Tuhan, hamba bukan siapa-siapa, hanya memohon, hamba hanyalah yang akan meneruskan perkataan profetik daripada firman Allah kepada seluruh umat-Mu hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana, biasa, bodoh dan hina ini, dan urapan yang baru dari sorga. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir hamba, dan berkata-katalah ya Roh Kudus, dan kami minta api Pentakosta, pengalaman Pentakosta yang Tuhan pernah percayakan Gereja Kemah Injil Indonesia dari generasi ke generasi, dihidupkan kembali dalam generasi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, penebus dan juru selamat kami satu-satunya, hamba datang dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Saya ingat ini kalau tidak salah yang kedua kali atau ketiga ya, ketiga kali ya, saya untuk diperkenankan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya datang ke Alor dan tidak informasi ke pendial itu, Bapak Rukama marah-marah. Jadi saya terpaksa harus telepon beliau untuk kasih tahu. Ya. Karena berhubung minggu lalu Uma Kalada datang itu tiba jam 9 pagi. Dan ini menjadi pergumulan khusus untuk saya, supaya kapal yang datang, saya berdoa supaya tidak boleh Uma Kalada, tidak boleh Ranaka walaupun Sapungkonyado di dalam, tapi harus Inerie 2. Istri bilang, memang Bapak nih kepala SDP yang atur-atur. Saya bilang, di atas kepala SDP ada Tuhan Allah yang atur. Amen. Jadi kami bergumul 3 hari supaya kapal yang pergi itu hanya Inerie 2, yang lain tidak boleh. Karena Inerie 2 dia masuk jam 3 pagi, yang lain jam 9. Kalau sampai jam 9 pagi tiba ya Tuhan, Engkau ini dipermalukan, dan saya lebih malu lagi. Karena Tuhan Allah malukan dia di surga, saya di muka bumi, saya lebih malu. Dan puji Tuhan, kebetulan saya juga masuk di grup ASDP Ferry Kupang. Saya cek dengan was-was, dan puji Tuhan, ya, ternyata Ranaka ke Flores, beberapa kapal yang saya sebut ke Rote, Inerie 2 yang ke Alor. Kok tidak tepuk tangan? Ini mujizat kok tidak? Ya. Jadi puji Tuhan. Dan di atas kapal terus kami bergumul, Tuhan tolong supaya jangan ada persoalan. Dan saya lihat tanda-tanda baik. Jam 4 lewat itu dia sudah ada di, sudah lewat Naik Liu. Karena kapal yang biasa lambat itu jam 8 malam, jam 10 malam baru dia lewat Naik Liu. Tapi kita jam 4 dia sudah lewat, dan sudah di ujung Pulau Timur itu baru jam 5:30 sore. Dan puji Tuhan, jam 3 kami sudah masuk Alor. Tapi ini kapal sengaja lambat supaya Indomie habis, dia mie habis dulu, jadi lambat. Jadi masuk sandar jam 4 pagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Datang di pendial ini banyak hal aneh yang saya alami. Kenapa? Hal aneh apa? Saya baru pulang KKR sebagai Komisi Penginjilan Daerah Kupang dari Soe, dari Hane. 2 gereja gabung jadi 1. Pulang dari sana itu sakit. Dan itu menggigil, panas tinggi, dan kain panas 4 lapis tidak mempan. Dan saya bilang, ini bagaimana ini?
Ini Bapak Robi akan marah lagi kalau sampai tidak jadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik sehingga dia harus mau supaya putra Habel yang harus datang kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan puji Tuhan, hari ini saya di sini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Ini kelihatan mendadak dan tidak perlu rekomendasi. Tidak perlu rekomendasi karena yang berdiri ini adalah putra asli Kemah Injil, bukan kaleng-kaleng. Kasih tahu begitu. Dan puji Tuhan, Bapak Mama, Tuhan izinkan untuk saya ada di Kupang. Saat ini sedang membangun gereja Kemah Injil di Kupang. Kami lagi merintis pos. Baru usia 4 tahun kami sudah sedang membangun ukuran 8 kali 12. Ya, pintu masuk Bolok. Jadi kalau Bapak Mama pergi dari sini, kalau sudah jadi wajib singgah di Bolok, tidur 1 malam baru pergi kunjung keluarga. Jadi kami bangun gereja, itu namanya Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Pos PI Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Pintu Elok Likutau Kupang. Orang lupa kali Likutau, lu tambah berapa saya bangun? Saya bangun sendiri, tidak ada yang tambah, jangan om banyak. Jadi Gereja Kemah Injil Jemaat Pintu Elok Likutau Kupang. Karena itu orang-orang Likutau yang ada di Kupang segera merapat. Orang mau bilang suku Isme kas tinggal. Zondato supaya Likutau kita urus masuk surga dulu. Gitu. Pintu Elok itu di Kisah Rasul 3 ayat 1. Ini baru pendahuluan Bapak, ini belum khotbah. Sampai khotbah itu paling kurang 4 jam. Nah, tapi kalau Tuhan jama ya tidak lama. Jadi Bapak Mama, Kisah Rasul 3 ayat 1 dalam terjemahan baru disebut gerbang indah. Tapi dalam terjemahan lama disebut pintu elok. Kenapa pintu elok? Pertama, yang dukung saya bangun pos ini adalah orang gereja Kemah Injil Jemaat Pintu Elok Nangapino Kalimantan Barat. Jadi orang Kemah Injil di Kupang Alor tidak mau orang Kalimantan yang bantu. Bantu beli oto, bantu beli rumah, bantu beli musik. Siapa mau bikin begitu? Itu keluarga juga bukan ini. Makanya saya bilang, saya tidak bisa kasih apa-apa, tapi saya akan bikin tanda di Kupang dengan kasih nama. Saya akan pergi, saya akan buka pos, namanya Pintu Elok. Nah, kemarin kami mulai kerja yang bantu ini orang Likutau semua. Tukang juga orang turunan Likutau. Anak-anak itu orang Likutau. Yang tukang bilang begini, Bapak, ini karya habis seng tidak kasih kami uang ya, habis seng nirnahare, Likutau pakai ya, beres. Jadi yang ada di daerah itu Jemaat Pintu Elok. Tapi nanti di konferensi nama tambah Likutau lagi. Gitu. Gas kok, gas, siapa mau larang kita? Jadi Jemaat Pintu Elok Likutau, karena nama Pintu Elok itu karena pintu Elok Kalimantan Barat bantu, yang kedua Pintu Elok di Alkitab itu adalah tempat keberkatan. Tempat keberkatan. Disitulah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Maka Pintu Elok ditambah Likutau artinya putra Likutau menjadi berkat di kota Kupang. Gitu. Bapak dong lihat saja, berkat ini dia akan naik tangga. Dia sudah tinggi, saya bikin syukur di Alor. Tanda saja. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, itulah. Omong agak sombong sedikit, kita nih, tidak apa-apa. Ya, jadi Bapak Mama, itu arti daripada Pintu Elok. Kenapa tambah Likutau? Tambah Likutau. Jadi kalau nanti ada anak-anak Likutau dari sini yang pergi kuliah di Kupang, pergi, cari gereja Likutau. Ya, yang sudah Likutau, yang sudah terlanjur gereja lain kasih tinggal, tapi yang baru mau pergi orang itu suruh gabung. Gitu ya. Kita rumah di sana, saya di sana bangun rumah. Jadi Yesus bilang apa? Bukan kamu yang usir saya ke Mesir, tapi Tuhan pakai kamu suruh saya di jantung ibu kota provinsi
Supaya Bapak Ibu begitu sampai, kita ada di situ sama-sama. Amin. Baik, ya minta maaf kalau ada sombong, Tuhan ampuni saya. Tapi ya begitu, saya tidak tahu apa ini sombong atau rendah hati, biar Tuhan yang menilai. Tapi ini kebanggaan. Gitu. Jadi setiap kali lama baru datang pasti ada hal baru. Lama baru datang pasti ada hal baru. Jadi berkat doa dari Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kehadiran kami di Alor ini karena berkaitan dengan kegiatan di bulan Agustus. Kegiatan di bulan Agustus yang akan kami lakukan KKR di beberapa titik penting di Kabupaten Alor. Jadi untuk di lapangan Moru sudah tanggalnya, Bapak-Bapak ya, ini saya kenalkan dulu, ini Ketua Panitia Sektor Moru. Berdiri Bapak. Iya, ini dia. Ini bukan dari Kemah Injil, ini dari Gemit. Apa saya perlu pakai rekomendasi? Tidak penting. Kita ini barang yang gampang, jangan bikin susah. Yang penting Injil diberitakan seasas jalan. Yang penting mereka mengaku Yesus Juru Selamat, Yesus Pengurus, Yesus Penyembuh, Yesus Raja akan datang. Kau saudaraku, kau saudari. Begitu. Di lapangan Moru saya khotbahkan Injil 4 berganda. 4 malam. Malam pertama Yesus Juru Selamat, malam kedua Yesus Pengurus, malam ketiga Yesus Penyembuh, malam keempat Yesus Raja yang akan datang. Dan tema kita, saya sudah ngomong tema Bapak ya, tema bulan Agustus kita di lapangan Moru, di halaman SD Welai, di lapangan Altu, biarkanlah umatku pergi. Amin. Kok tidak tepuk tangan seperti ini? Dan sampai ada yang larang tepuk tangan ini. Ya, Cristiano Ronaldo yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, dia tendang bola, kita boleh tepuk tangan sampai bunuh babi 1 ekor ini. Ini Tuhan punya ini. Ya, Tuhan lagi pakai putra asli sendiri, harus senang. Amin. Jadi tanggal 19 sampai 21. 21 sampai 23 Agustus. Jadi memang kita rencana di wilayah tanggal segitu, tapi ada rubah-rubah. Makanya kenapa 2 bulan sebelum itu persiapan supaya ada perubahan-perubahan gitu. Jadi tanggal 21 sampai 23 Agustus itu Moru, itu bukan kami yang ambil keputusan, di camat langsung ngomong. Nah, kalau camat pemilik wilayah dia omong terus kita lawan, dia tidak kasih lapangan. Jadi camat, terus sekretaris klasis ya, sekretaris klasis Gemit Abad itu juga masuk sebagai sekretaris panitia. Jadi kami tidak bertemu, saya telepon saja, Bapak siap, 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 siap. Tidak perlu pakai SK panitia. Mau jalan begitu. Tidak ada bilang ini bidang khusus perlengkapan, dia tidak. Saya bilang, Bapak Yonas, ini. Beliau langsung tangkap. Nah, jadi jangan terpilih panitia yang Bapak nggak dulu Kang Rebeka. Yang penting tidak menyalahi firman, jalan dulu. Nanti mentok baru tanya saya. Gitu. Dan beliau luar biasa. Ya, pasti Bapak-bapak kenal beliau ya, Bapak Yonas Wabang. Kami persiapan tahun depan Pipantar Pak ya. Pipantar itu Bapak Rukama waktu jadi camat kok sekcam ya? Sekcam di Pantar itu saya masih komisi penginjilan daerah Alor. Itu saya dan Bapak Kaleb Penau begitu kami tidur beralaskan koran seperti lagu dangdut, tidur beralas koran, makan sepiring berdua. Bapak Rukama kan mama tidak ikut, jadi kita masak juga, ini masak tersalah, tapi tidak apa-apa, kita rame-rame makan. Jadi kami tidur di lantai, tidak pakai tikar. Tuhan tahu, tidak pakai tikar, pakai koran. Betul. Dan kami surancang itu pakai di lapangan Baranusa ya. Tapi saya terburu-buru jadi akhirnya setelah tidak jadi di Baranusa. Tapi saya percaya itu ada bekas kaki hamba Tuhan. Kemah Injil pasti berdiri di Pantar. Tanpa ambil jemaat Gemit. Kemah Injil berdiri di Pantar tanpa ambil, kita ambil. Tidak perlu ambil ya Bapak Yonas ya. Dora yang buat diri datang. Amin. Begitu. Haleluya. Beliau dan saya itu aman. Yang lain tempat ini aman, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan kemarin 1 minggu sebelum saya ke sini,
saya dihubungi oleh Bapak Daud Blegur dari Pantar. Tapi saya tidak kenal orang ini, Daud Blegur ini siapa. Bapak ini ada tim Ayalon yang mau turun 50 orang di Pantar, Bapak. Bapak sudah tahu kok dong sama Bapak kok? Saya bilang tidak perlu omong saya bukan ketua biro penginjilan wilayah. Dia mau turun bilang Bapak, kami siap sambut ini. Saya bilang, Bapak ini siapa? Bapak, saya satu keluarga di orang Kemi Injil, Bapak. Oh ya, puji Tuhan. Jadi, Bapak kapan turun buka Kemi Injil di sini? Ay, sabar ya, kami tahun depan ya Bapak Yonas turun. Oh, salam buat Bapak Yonas. Ya, jadi doakan ya. Kita bukan berjuang untuk mendirikan Kemi Injil di mana-mana, tapi kita berjuang mendirikan Kemi Injil sebagai wadah. Sebagai wadah supaya orang-orang diselamatkan, dikumpulkan di situ, dibina, dididik untuk pergi lagi menjadi pekabar Injil untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Kristus. Itu tujuan utama kita. Dan kami jalan ini tidak pernah minta uang di orang. Kami jalan hanya berdoa dan beriman. Amin. Setiap hari doa puasa. Dan Tuhan yang kirim berkat. Pelayanan saya waktu jadi komisi penginjilan di Alor dan sampai jadi komisi penginjilan di Kupang 2 periode sekarang. Naik 2 periode berarti bagus toh? Bagus itu. Bagus tuh naik 2 periode. Sebenarnya ada di 2 periode tapi betul. Alor itu sudah ada 21 titik yang saya persiapkan, tapi saya ada kontak dengan Sani Makola untuk ada waktu bertemu kita ngobrol supaya saya kasih masukan lu tidak hanya KKR saja tapi titik-titik mana dan strategi mana bangun gereja saya kasih tahu. Tapi beliau ada sibuk ya, belum sempat ketemu. Nah, kita berdoa supaya saya dengan Kaleb dengan Bapak Robi punya tempat kaki di Baranusa. Harus ada gereja di sebelah haleluya, di sebelah Allahu Akbar, tidak masalah. Amin. Nah, orang yang siap mati yang harus ikut saya. Kalau yang ragu-ragu jangan ikut. Ya, kami usir setan. Saya bilang ada berapa orang? 20 orang. Yang berani ikut, yang tidak berani keluar. Akhirnya keluar 8 orang, tinggal 2 orang. Kamu yang keluar semua, kok masuk separuh. Ternyata 10 orang, 8 penakut semua. Gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik. Jadi saya sedang kencang di kota Kupang, di daerah Kupang, untuk membawa gereja Kemah Injil kembali kepada fondasi aslinya. Gereja Kemah Injil adalah gereja sending, adalah gereja suka berdoa, adalah gereja yang menginjil. Karena Abel Simpson, kenapa Kemah? Dia tidak pakai konsep bait suci, tapi dia pakai konsep Kemah Musa. Dan Abel Simpson tidak kumpul uang untuk bangun gedung yang mewah, tapi dia kumpul uang untuk kumpulkan jiwa di kemah sederhana, lalu memberitakan Injil. Itulah Kemah Injil. Tapi sekarang yang saya lihat sudah beda. Kita mau kejar bangunan yang mewah, kita mau kejar kedudukan. Maka di Kupang saya bilang, kalau ada pendeta 5 orang di dalam gereja, itu akan menjadi masalah. Jadi kalau 5 pendeta dalam satu gereja, kurang 3, suruh 3. Mulai besok kami bacakan, lu cari bikin post di mana jalan. Pendeta cukup 2 saja sih. Amin. Itu orang tidak suka kalau tidak undang saya lagi. Saya harus ngomong, pendeta di atas 5 orang dalam satu gereja akan ada masalah. Percaya atau tidak? Saya alami ini. Alami. Jadi itu diperhatikan. Dan ini saya memenangkan bukan di sini saja, di hadapan 1.127 orang perkawan, perkarya, dan lansia di Kutai Timur kemarin. Ini pun saya angkat. Dan keluar ketua daerah pegang tahun, apa yang Bapak omong itu betul, dan kami akan undang Bapak datang lagi. Dan dia bilang, bawa tim, saya bawa Bapak 8 saja. Itu yang baku satu hati, jadi kita dalam baku bawayan. Luar biasa saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ngomong begini bukan mau sombong, tidak. Saya senang sekali. Orang terlalu senang tuh kadang-kadang diomong you overload. Orang terlalu senang tuh omong karena tersalah. Tidak apa-apa, yang penting di dalam rumah ini.
Yang penting jangan siaran langsung ya. Saya bikin video saja, pulang baru oh ini potong buang, jangan pakai. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah kehebatan Tuhan yang anakmu ini alami di Kota Kupang. Dan doakan tanggal 21 sampai 23 Agustus di lapangan Moru. Kemudian ada info-info kalau Tuhan berkenan nanti kami bertemu Camat Atu tanggal 15, 16, 17. Tadi malam saya ketemu Kepala Desa Kafak Beka. Ketemu Kafak Beka pun Kepala Desa di atas kapal. Bapak, saya hubung kakak laki-laki, tapi kakak laki-laki tidak turun. Jadi saya sekarang sama dengan Bapak saja. Tanggal 15, 16, 17 kalau Tuhan berkenan kita KKR di Atu. Setuju Bapak, supaya kami semua kepala desa ini turun. Jadi saya ngomong di kepala desa Manetwati, dia bilang, itu Bapak datang baru. Itu Bapak desa tukang menangis. Bapak desa Manetwati itu seperti Yeremia, sedikit-sedikit menangis. Omong rohani menangis, omong korupsi ditampelin, tapi rohani dia menangis. Itu desa begitu luar biasa. Jadi saya kalau ngomong dengan Bapak desa, dulu Bapak Atalo yang camat, Bapak Simon, itu saya baliho 8 kali berapa itu. Dia yang pegang beri paku, dan saya bilang, Bapak saya berdoa, pulang dari sini, Bapak Tuhan akan pindahkan dari camat, naik tinggi levelnya. Dan setelah saya pulang beberapa bulan kemudian, dia sekarang di kantor bupati, jadi apa itu? Kabak Kesra. Tuh. Dan saya bilang, camat model begini, kalau jadi calon bupati, saya khotbah KKR, saya akan pamerkan Bapak. Jangan pilih calon bupati yang tidak tahu perhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, begitu. Dan nanti di halaman SD lainnya kita akan nanti omong. Bapak Peter Makane, terima kasih. Ya, saya datang di beliau. Jadi saya bukan omong mendadak, kami sudah omong 1 bulan yang lalu ya Bapak ya. Nah kebetulan ini kakak juga toh, jadi dia bangga dia pun adik datang, dia pun kakak terima. Ini kakak Teos tidak, dia ada saja dia koko saya. Betul. Kebetulan kakak Pit nih muka nih dengan kakak Teos tidak buat beda jauh, jadi ini kepala sekolah rasa pendeta. Jadi saya omong dengan beliau, nanti kami sore nanti dengan sektor Atu akan bertemu, omong tanggal, oke baru nanti Welai punya. Kita omong Welai pun pastikan ini masih ada 1 bulan berjalan, kita omong Welai punya. Nah di Welai itu 3 malam. Di lapangan Mebung juga 3 malam. Jadi nanti di lapangan Moru itu pengkhotbahnya saya, pendeta Eben Playmo dan juga Evangelis Mulyadi. Itu dari Islam baru bertobat. Dia juga dari UPP Persekutuan Doa Sinode Gemit. Jadi saya gandeng semua. Eben Playmo dari GSJA. Mulyadi dari Gemit, Sinode Gemit, sinodenya. Dan saya dari Sinode Gereja Kemei. Di lapangan Welai dan di lapangan Atu ini direncanakan jika Tuhan berkenan saya dengan pendeta Yandi Manobe. Direncanakan, berdoa saja. Saya ada WA kasih mail Atok. Bu Piala Rolo, tapi dia belum balas. Waktu Pak Sutri undang Mel Atok KKR di sini toh, Mel Atok malamnya bel saya, Bu, beta malam ini di Ibu Sinode. Bikin apa? Oh, KKR Pak Sutri. Oh ya baguslah, Tuhan berkati ya Bu, pokoknya hajar Bu, gas. Lalu dia bilang, apa mau kare beta bisa minta tolong? Kok bisa? Ini malam KKR beta pun gereja. Oh bisa. Jadi Pak Sutri panitia undang Mel Atok undang saya. Lebih tinggi mana coba? Ya. Ini menunjukkan bahwa orang Kemei Angel juga punya pengkhotbah, hanya tidak diakui saja. Kita omong di pengkhotbah kita begitu, ya sudahlah berhenti. Tapi saya bersyukur Peniel masih terima saya. Amin. Saya kemarin KKR di Timur, di Kupang. Satu ibu datang dan menangis pegang saya, Bapak, saya boleh cubit Papa sedikit. Aduh, istri nanti marah. Saya boleh cubit Papa sedikit. Saya bilang istri saya, izinkan. Jadi cubit saya pun tangan, cubit saya pun pipi.
Tapi ini ibu janda sudah umur 60 tahun, jadi aman. Nah setelah itu saudara-saudara, dia tuh mau berlutut cium saya. Ibu kenapa? Bapak ini, saya hanya nonton di YouTube, hanya nonton di iNews TV, tapi sekarang saya bertemu Bapak. Tapi khotbah Bapak dan Bapak ngomong, saya ingat satu hamba Tuhan di Alor. Siapa? Itu hamba Tuhan tuh ada di bukit, dia nama Antipas Dahana. Oh saya dia murid, pantas saja. Bapak ngomong seperti beliau nah. Mama, jangan omong di orang lain lagi, nanti orang bilang saya tiru Bapak tua, jadi jangan omong-omong. Iya, orang kemeja bilang, pendeta Marco jawab, Bapak dia tiru-tiru Bapak Anti, itu padahal saya mau tiru juga. Saya tiru Bapak tua, saya tidak bisa kawin. Iya, saya tidak boleh kawin, dan saya harus tinggal di bukit doa. Jadi, tidak bukit di sini, saya cari bukit di mana, kau tinggal di sana sendiri. Bukit Kerokabol, keluar Kanai, saya tinggal di situ. Saya bilang seperti Bapak Anti itu seperti berkhotbahnya, karena Bapak Anti pesan memang, lu baik-baik, sesuatu akan ganti saya untuk khotbah. Dan betul, saya ganti beliau sekarang khotbah. Saya turun di timur, di mana-mana beliau membekas kaki, saya ikut terus. Dan itulah Tuhan sedang melakukan perkara besar untuk kita. Jadi Bapak Mama, maka di sini saya berdiri, ini saya melamar Peniel ini. Kalau orang timur sana pakai okomama. Taruh uang 10.000, mau datang tuh, mending kita mati, malam badan usnen orang mati itu cuma pakai okomama. Tapi saya tidak pakai okomama. Saya datang dengan kasih Kristus, ya, meminta kesediaan Peniel untuk terlibat di Welai. Boleh kok? Terlibat dalam apa saja? Karena Bapak Peter ini kebetulan di sini, bukan kebetulan, Tuhan siap di sini. Berarti kalau Bapak Peter di sana, Peniel pun nama ada di sana. Maka yang pertama saya minta tamborinnya. Kolaborasi dengan Bapak Yones pun tamborin. Tamborin ada tuh di sini ada tuh. Kedua, ubi dan pisang. Terus ada Bapak sama babi ini 3 ekor terlalu banyak sumbang 1. Puji Tuhan. Dan nanti saudara sumbang, saudara makan juga. Karena direncanakan 3 tempat ini, Moru, Welai, dan Atu akan dibuka dan ditutup oleh PJ Bupati Alor. Rencananya. Karena di Moru seperti Bapak tua ya, Bapak tua oke. Nanti di Moru bersama Bapak di sana juga. Terus Bapak maju calon bupati, nah kita dukung. Kita begitu supaya minta uang gampang. Kalau tidak kasih uang. Itu. Tapi saya akan berupaya, karena hari Rabu saya kembali, saya akan berupaya untuk bertemu Bapak Camat. Wilayah masuk Teluk Mutiara ya. Bapak Camat Teluk Mutiara dan Bapak Lurah Wilayah Barat. Saya akan mencoba berusaha untuk bertemu, untuk bicarakan langsung. Karena Lurah dan Camat yang diatur sudah selesai, dan kepala desa yang ada di Moru sana siap masuk dalam kepanitiaan. Saya bilang luar biasa. Tidak susah, kepala desa tinggal minta ubi pisang, kita rebus ke makan rame-rame. Ya, juga di sini Welai nanti tanggalnya akan menyusup, surat pasti akan datang. Surat akan datang, tembusannya akan ke ketua daerah Alor. Kan ada. Demikian juga di Atu juga kami sudah bertemu camat itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu sudah sepakat di lapangan Atu, kami tim tuh 20 orang kok. 20 orang sudah bikin baliho, semua turun, mau pasang baru batal. Terus saya bilang, uang saya kasih pulang. Bapak Camat, tahun depan jangan begitu lagi. Siap begitu. Saya bilang, Bapak dong Camat, boleh Bupati, tapi saya pun lebih tinggi dari Bapak dong. Bapak dong ngomong di Jokowi, saya mau langsung pemegang napas Jokowi. Karena kita saya berkata, kalau kau macam-macam dengan Tuhan, aku akan menurunkan engkau dari jabatanmu. Gitu. Jadi saya akan bertemu lagi dengan Camat Atu, akan omong, dan beliau bilang, Pak Pendeta, ini lapangan lu punya. Mau bikin berapa malam, terserah. Puji Tuhan, Tuhan baik. Begitu. Dan kami jalan, tidak ada modal awal ya. Bapak, saya kasih uang berapa? 0 toh? Memang ketua tim yang tidak tahu malu. Saya ini. Ya. Hai puji Tuhan. Omong dan seperti Tuhan siapkan semua. Tuhan permudahkan semua. Dan kita akan lihat dia pun hasil nanti. Bagaimana banyak jiwa diselamatkan nanti. Dari Jabat Peniel sini ada hamba-hamba Tuhan. Bapak
Bapak Soleh. Itu saya minta kesan untuk masuk gabung untuk di tim konselornya. Kan saat mata ini kan tidak bisa lihat. Bapak Soleh yang bisa lihat. Itu tangkap dia begitu. Jadi kita saya ini kan hanya berdoa, Bapak datang, nah kita baku tangkap di mana baru serahkan. Jadi itu yang hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, yang ada di PNL, atau tidak punya karunia tapi suka berdoa, ya, tapi jangan yang isap rokok dan yang mabok tidak boleh. Ya, yang siripinang jangan Bapak insya Allah di saja Bapak Bang ya, supaya ada tim nanti ada format-format yang kita bangun. Jadi sebentar sore kami bertemu, nanti bagaimana kami upayakan, kalau masih ada besok, bisa besok sore atau kapan begitu kami bisa ke Bapak Peter lagi untuk bertemu. Nanti kalau ke Bapak Peter, Bapak nomor yang ada. Jadi Bapak Mama di sini yang ada, saya minta ke sini bergabung, yang siap masuk konselor. Konselor itu adalah bukan hanya berdoa saja, tapi ketika saya nanti hamba atau altar call ajak orang maju ke depan, Bapak Mama akan dikasih format, sehingga dari format ini kita akan tahu berapa orang yang baru pertama terima Yesus, berapa semurtad baru kembali lagi, dari format ini kita tahu. Begitu ya, nanti kita bimbing. Baik, karena seomong lama, di khotbah tidak lama. Nanti yang lain baru kita sambung lagi, itu saja dulu. Jadi kalau tidak ada halangan besok malam atau lusa malam kita di Batu Nirwala ya, KKR kalau tidak ada halangan. Doakan hari Rabu saya kembali hari Senin saya ke Manado, 8 ke Makassar, kemudian 9 sampai 22 di Manado, 23 baru kembali ke Kupang lagi, lalu turun bulan misi di Timur dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian tanggal 11-12 saya beranjak ke Alor untuk persiapan 15 awal di Atu. Gitu. Jadi memang mulai dari sekarang sampai dengan Oktober itu jam tidur agak sulit, tapi doakan supaya saya jangan sakit, Tuhan kasih kekuatan. Baik, kita sudah baca firman Tuhan tadi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Hari ini saya akan bicara tentang janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Jadi ini percakapan yang haru, percakapan yang sangat menyedihkan antara Kristus dan murid-muridnya. Ini adalah pertemuan terakhir mereka, di mana Tuhan Yesus sudah dengan terus terang berkata bahwa dia akan meninggalkan mereka. Jadi menciptakan kegelisahan yang luar biasa. Semua orang pasti mempunyai pengalaman gelisah. Siapa yang pernah gelisah? Malam tidur mimpi jatuh dari kursi, bangun su gelisah. Ini pasti ada yang mati nih. Ini tanda-tanda keluarga. Pasti gelisah. Ada yang mimpi gigi jatuh sebelah, besok bangun jatuh dua. Dan itu bikin dia gelisah. Kenapa ada kesamaan dengan mimpi dan kenyataan? Jadi kegelisahan ini menciptakan berbagai masalah di hati murid-murid. Dan apa yang dialami murid-murid juga adalah dialami oleh kita. Tetapi ayat 1 memberi pengertian, jangan menjadi terpengaruh, jangan menjadi risau, dan jangan menjadi bingung dengan situasi yang akan kalian hadapi. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak kita untuk bersama-sama belajar beberapa kebenaran penting berkalian dengan janganlah gelisah hatimu. Yang pertama kita akan melihat alasan kenapa murid-murid gelisah. Murid-murid gelisah yang pertama karena Tuhan Yesus 4 kali berterus terang bilang bahwa anak manusia akan ditangkap, diserahkan ke tangan orang berdosa, disiksa, dan disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Berulang 4 kali Tuhan Yesus omong dengan jujur, Tuhan Yesus omong dengan belak-belakan, tidak pakai sembunyi-sembunyi. Nah, ini menciptakan kegelisahan di dalam murid-murid Yesus. Namun kegelisahan ini teratasi dengan satu ungkapan yang terakhir dari 4 pernyataan berturut-turut berulang-ulang, yaitu hari ketiga aku akan bangkit.
Tapi karena gelisah sudah terlalu meninggi, sampai mereka lupa akan apa yang Tuhan katakan. Hari ketiga aku bangkit. Mereka tidak fokus di hari ketiganya. Mereka fokus ditangkap, disesah, disalibkan, mati, dikuburkan, dan lupa hari ketiga. Sehingga setelah Yesus disalibkan, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain pergi. Mau bawa rempah-rempah untuk bikin wangi kembali lagi. Bawa bunga rampai, bawa sebagainya. Untuk pergi, mau merempahi mayat Tuhan Yesus. Tapi sampai di sana, batu terguling. Ini menunjukkan, membuktikan yang dipercayai orang Kemah Injil, bahwa kalau orang sudah mati, tidak usah pisiran bunga rampai lagi. Amin. Saya KKR sampai di satu gereja Kemah Injil di Etnana. Saya sampai di sana sore-sore, ada beberapa orang bakar lilin di atas kuburan, siram bunga rampai sambil nangis-nangis di kuburan. Saya keluar dan saya tanya, siapa yang bakar itu? Siapa yang siram bunga rampai itu? Gembala, sini. Ya Bapak, Bapak yang sudah bakar bunga rampai, bakar lilin dan bunga rampai. Sonde Pak Desu bilang, Pak mau kari, mau datang. Dia bakar terus, dia bunga rampai Bapak. Besu susun usah. Dia bilang, Bapak tua mau datang. Panggil mereka. Dosu lari Pak. Kemah Injil larang itu. Kenapa kamu bakar lilin di atas kuburan? Bilang supaya dalam perjalanan dia terang. Sudah, bongkar kuburan, instalasi listrik sekalian di dalam. Karena kamu bakar lilin di luar sama saja gelap. Pasang 1000 watt di dalam supaya dia bangkit kembali karena kepanasan. Dan mulai dari situ orang Kemah Injil tidak berani lagi. Saya tidak mau tahu. Alasan inilah, murid-murid bawa bunga rampai, bawa minyak wangi, pergi di kubur Yesus. Kubur sudah kosong. Lalu perempuan-perempuan pulang dan bilang sama Petrus, Yesus bangkit, mayat Yesus tidak ada. Hah? Siapa yang curi? Bayangkan, orang punya fokus hanya di masalah kesengsaraan dan kematian Yesus. Orang lupa pada pernyataan Yesus, hari ketiga aku bangkit. Banyak orang Kristen macam begitu. Kita semuanya fokus pada masalah kita, tapi kita lupa janji Tuhan. Bahwa marilah padaku kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kita lupa. Sehingga kita berdoa cari hamba Tuhan sampai di buka piting, sampai di pantar air kenari. Para Bapak Soleh ada di sini baik-baik. Saudara kunjungi satu, Tuhan tidak jawab, bilang itu hamba Tuhan tuh biasa-biasa, Tuhan tidak pakai dia, orang kan tidak ada. Hanya kita bikin perbandingan sana sini. Yang tidak beres itu bukan Bapak Soleh, lu yang tidak beres. Yang begini bukan Bapak Soleh, lu yang begini dan begini. Bapak Yonas ada nih kemarin di Fanating. Itu Sarfat Sapurata. Bukan omong dalam gereja. Di halaman gereja malam pertama kurang lebih 500, malam kedua 700 orang. Baru saya berkata, Sarfat yang ada di Fanating, setan semua. Pelayanan tidak beres. Lalu saya undang semua orang di situ, tolong masuk di lapangan sini. Karena saya bicara begini, setan akan mengamuk. Dong tidak dengar, dong pergi dapur. Tiba-tiba dong lari. Yesus tolong lari semua. Bilang apa? Ada manusia hitam tinggi 2 meter kejar kami. Itu tuh Solomon tadi. Jadi saudara-saudara, saya khotbah di Kol Alos. Saya ngomong, Sarfat di sini. Bertobat. Setan semua. Ada beberapa bang keluar, saya bilang, lu mau keluar berapa? Lu masuk ke saya turun. Masuk kembali. Jangan kita fokus di masalah kita. Fokus pada janji Tuhan. Ada seorang bapak dari Al-Sadam, tapi Al-Sadam saya tidak tahu. Dia jalan turun, pikul kemiri. Di kepala, di bakul. Jangan omong Al-Sadam lah. Omong fakfui saja. Fakfui, dia turun pikul kemiri, dikarung di kepala dengan pikul bakul. Nah, otot 3 darah turun dari atas yang teriak ini, lewat. Dia lihat ini waktu pikul kemiri di kepala dan juga bakul. Ah, kasihanlah. Dia berhenti. Opa,
Baik-baik. Dari mana? Ayah peti Kemiri mau pulang. Sudah naik di oto kok. Kasihan. Jadi bayi naik oto dan jalan sampai di turunan Fakfui di bawah. Sopir heran. Dia lihat Tuhan Mas pikul ini Kemiri dan baku. Dalam oto ini. Jadi sopir berhenti dan bayi, kas turun. Berarti sesuruh naik oto. Bayi bilang apa? Saya kasihan nanti oto berat. Oto berat bagaimana, bayi? Jadi kita orang Kristen macam begitu. Masuk gereja bawa beban, pulang bawa beban. Maka tidak pernah dewasa-dewasa. Padahal kita berkata dilihat dari sudut waktu, kamu sudah harus jadi pengajar, bukan diajar dulu pokok-pokok dasar kebenaran, pedumpangan tangan, baptisan, iman. Sekarang saatnya bukan kita persoalkan masalah baptisan, bukan berkelahi gara-gara baptisan, bukan galau gara-gara tumpang tangan, turun tangan, angkat tangan, bukan itu. Sekarang bagaimana kita menjadi pelaku daripada segala firman yang kita dengar selama ini, itu intinya. Jadi kalau orang yang tidak dewasa, dia akan terus kanak-kanak di dalam hal pengenalan akan Kristus. Sutua Mofak ini sudah tua, kumis sudah lipat, masih minta sama mama minum cucu, tete. Sukumis masih minta mama tete. Mama tua bilang musa angkat alun saat tidur muka. Jadi sebenarnya harus jadi pengajar. Kalau sampai hari ini orang Kristen masih suka tersinggung, itu masih anak-anak. Bila orang kalau tersinggung itu bahasa daerah apa, Bapak ya? Saya tidak tahu. Apa ya yang tersinggung itu? Pelese itu apa bahasa daerah? Aloya. Bila ada orang di sebelah saudara, ada aloya. Mas tersinggung, mas suka pelese, rapat tidak ikut mau bangun jalan, jangan angkat dari majelis lagi. Karena itu bikin lambat kita pertumbuhan. Majelis semua begitu bikin lambat pertumbuhan. Jadi kas keluar dia terus kita berdoa menyanyi NKI nomor 300 ke rumah Bapak tempat yang tenang, di mana tidak ada lagi perang. Dia berangkat lebih cepat, lebih baik daripada bikin kita susah di dalam gereja. Dan pernah gereja saya khotbah begitu, besok jam 12 siang habula moru pukul lonceng 12 kali, ternyata besok ada yang mati. Lalu malamnya mama yang dulu bertemu sama Mamilu waktu itu ya, bertemu saya dan majelisnya bilang begini, Bapak ganti tema khotbah ya, yang khotbah kata di malam ini Bapak om betul kita mati semua ya. Jadi kita harus pegang janji Tuhan. Semua orang punya masalah, pendeta punya masalah, gembala punya masalah, jemaat punya masalah, presiden punya masalah, gubernur punya masalah, orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, semua kita punya masalah. Anak kecil, anak bayi punya masalah. Kalau tengah malam dia menangis merengek cuma dua, kalau bukan gangguan setan, kemungkinan masuk angin. Masalahnya di mana? Anak ini nggak bisa ngomong. Atau ada pernah mama Iren tuh anak sakit perut, terus tangannya di sini, mama jawab, kenapa? Mama masuk angin. Tidak ada. Semua punya masalah. Kita baru ngomong kita semua orang bermasalah. Tapi bukan masalahnya. Bukan persoalan di persoalan kita. Persoalannya di tengah masalah masih berharap pada janji Tuhan atau tidak. Aku akan ditangkap, disiksa, disalibkan, dikuburkan. Tapi ingat, hari ketiga bangkit. Orang kirim pesan singkat pada waktu Paskah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Isa Al-Masih. Koma. Tapi jangan takut, karena hari ketiga dia bangkit. Yang kirim SMS orang Islam. Tidak tepuk tangan ini saya ini. Yesus luar biasa atau tidak? Amin. Nah kalau kita lihat masalah, ini saudara coba saling baku lihat dulu. Saudara saling baku lihat. Dari wajah itu kita bisa tahu ini masalah ada berapa biji. Ya. Tapi berharap pada janji Tuhan.
murni, maka perkataanmu kutaruhkan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Pegang janji Tuhan ketika khawatir mau kuliahkan anak susah, apalagi anak minta jurusan yang bikin sakit kepala. Bapak habis perawat, lanjut ambil dokter. Nah, biarin ya, lu ambil sudah, nanti bapak jual tanah semua, kok kita tinggal di udara. Stres. Tapi orang percaya janji Tuhan, dia bilang, lu mau ambil apa? Dokter bapak, laju uang, pokoknya lu jalan tuh omong, lu mau lu betul-betul kuliah, jalan, Tuhan pasti buka jalan. Itu baru orang tua begini. Amin. Jangan orang tua bilang begini, lu tidak usah mau dong, bapak nih guru, lu harus guru, lu pip tentara, tidak jadi, itu salah. Bapak dong sekarang kalau bapak dong paksa anak ikut bapak dong mampu mau, nanti dia sekolah itu saya kasih contoh di Kupang berapa, sen kiri belok kanan, ambil sains biologi, tapi dia pulang di kampung kerja urus motor, jadi otomotif. Orang bilang, lu nih gimana yang betul jurusan? Bapak harus suruh jadi. Dia habis kuliah dia pulang, bapak ini ijazah sains biologi, ilmu motor ambil sudah. Jadi belok kiri sen kanan. Tapi orang tua yang baik dia berkata, lu mau apa? Ikut. Saya dulu sama anak saya Valentino, anak yang sulung tuh. Saya bilang, nah kau jadi pendeta ya. Awal dia oke, siap bapak. Saya jadi pendeta nanti bapak. Setelah sekolah pergi, dia sen kiri belok kanan. Diambil manajemen bisnis dan logistik. Saya bilang, anak itu jauh dari bapak impian. Kalau tuh saya sudah, ini luar biasa. Saya sudah bilang, Tuhan anak ini jadi pendeta. Saya doa cabut kembali itu. Tuhan bilang apa? Itu yang kalau mau pergi di rumah Tuhan, jangan terburu-buru omong. Omong itu pikir baru omong. Jadi Tuhan ini, kadang-kadang lucu lihat kita. Kita ini terlalu omong sebelum pikir dulu. Tuhan itu bukan main tabrak hancur. Karena dia yang merancang masa depan anak kita, maka kita omong untuk pakai iman dan logika. Iman dan logika, Tuhan anak ini mau jadi apa? Apa serahkan dalam tangan, urus dia. Saya bilang, harus Valentino jadi pendeta. Saya bilang, nak, kamu harus jadi pendeta. Kenapa bapak suruh saya jadi pendeta? Supaya ganti bapak. Bisa melayani sama-sama. Lalu saya tanya bapak dan bapak bisa jawab pertanyaan saya sekolah pendeta. Ini anak lu kurang ajar nih. Dia sebenarnya tunjuk tangan dengan saya. Tapi saya dengar saja. Apa alasanmu? Bapak, apakah jadi pendeta baru melayani? Sampai hari ini saya tidak bisa jawab. Apakah jadi pendeta baru melayani? Lalu kenapa kau pilih manajemen logistik dan bisnis? Saya tahu bapak pelayanan. Orang hina bapak. Pelayanan bilang cari uang. Saya sakit hati bapak. Saya jadi bisnismen supaya bapak pelayanan tidak perlu minta uang orang. Valentino urus bapak pelayanan dia uang. Dan saudara tahu putra Habelengmu itu yang bernama Valentino sekarang lagi magang di Hongaria, Eropa. Dan bahasa Inggrisnya air mengalir tanpa kursus bahasa Inggris. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia video call. Setiap kali video call dia pasti menangis. Kenapa kau menangis? Bapak jangan buru-buru mati ya. Saya bilang kurang ajar ini. Kau kutuk saya. Bukan pak, saya belum bisa kasih apa-apa. Sudahlah. Jadi Desember dia, kalau Tuhan berkenan, dia bilang, Bapak Desember, Valen akan ke Indonesia, lalu akan ke Alor. Saya mau bikin syukuran di Alor. Baru datang di Kupang, saya kembali ke Hongaria lagi. Dan dia bilang, ke Hongaria saya bawa Bapak dan Mama. Tidak usah. Uang tiket di Hongaria itu kasih kita bangun gereja. Gereja belum selesai. Doakan, dia rencana mau ambil S1 langsung dari Hongaria. Doakan. Saya mau begini karena ini kita butuh orang yang tahu. Dia tidak pernah kursus bahasa Inggris. Hanya kasih karunia. Seandainya suruh dia kuliah di STT Jeffrey Makassar, dia tidak akan injak ke Hongaria. Bapaknya hanya putar Indonesia saja. Beberapa kali orang suruh saya bikin paspor, saya bikin non tidak undang-undang sampai sekarang. Tapi anak yang jalan.
Lalu Billy Graham yang ada pegang kamera ini namanya Billy Graham Junior Maukari. Dia bilang, "Bapak, kekosongan Abang Valen, Billy yang isi." Kenapa kau isi? Billy Graham, Pak. Billy Graham. Billy Graham bukan pebisnis, Pak. Billy Graham penginjil. Berarti saya harus penginjil. Datanglah nona cantik yang kecil itu, the Princess of LKT. Bapak, Betak Polwan. Aduh Tuhan Yesus. Pendeta kemenjil tidak ada gaji. Oh anakku. Ini perpuluhan juga tidak makan, orang kita makan ini. Saya bilang, oh terserah. Data yang paling bungsu yang berdiri ini, Reinhard Maruli Maukari, the King of LKT. Jadi orang Batak, apa itu LKT? Liku tahu. Apa liku tahu? Berliku-liku, tapi dia tahu. Reinhard, kebetulan kan kami tinggal, rumah kami berdekatan dengan rumah sakit Ben Boy yang ada di Kupang. Ruli mau jadi apa? Dokter. Jadi setiap kali kami lewat rumah sakit Ben Boy, dia bilang, "Bapak, lantai 3 itu sapu kantor." Lu masuk omong dari sekarang ini, coba. Dia iman luar biasa. Lalu saya tanya orang semua, kenapa demikian? Valentino yang jelaskan lewat kami waktu video call tuh, 45 dia jelaskan, "Bapak, pelayanan donatur adalah Valentino. Pengkhotbah, Bapak, Mama, dan Billy. 3 malam. Tidak usah ada pengkhotbah lain, kamu 3 yang khotbah." Kemudian Karina bilang apa? Keamanan, Polwan. Bagus juga ini. Terus Ruli bilang apa? Besok habis KKR, Uli suntik gratis. Saya bilang, oh selamat bermimpi. Karena keberhasilan dimulai dari mimpi. Amin. Insya Allah. Jadi nanti mereka. Mudah-mudahan. Kalau Tuhan berkenan. Doakan istri saya juga. Kalau Tuhan berkenan. Tahun ini bisa sarjana teologi. Setelah sarjana teologi, melamar ke daerah Kupang, saya turun dari gembala, dia naik gembala. Saya punya kerja, buka pos. Jadi kalau ada anak-anak dari Habelang yang kuliah di Kupang, lalu kemudian ambil teologi, lalu menganggur, suruh datang di pintu elok. Walaupun kami ibadat, masih pakai teras rumah, tapi penginjilan, lostrom. Kami aja kewalahan, kekurangan tenaga saja. Kita mau buka, siapa mau jaga? Jadi saya bilang, Mama, pintu elok itu tahu Mama yang gembala nanti. Saya punya urus itu, mengabar Injil dan buka pos di mana-mana. Kenapa saya begitu berkeyakinan? Karena saya pegang janji Tuhan, tanda-tanda menyertai orang percaya. Mereka usir setan demi namaku. Saya bukan orang sakit, pegang ular-ular yang mati, bukan dia yang mati. Tapi kalau saya tidak pegang janji Tuhan, pegang ular, saya yang mati. Di Alor Selatan, itu yang dekat pantai, bukan Kiraman. Saya belum pergi di Kiraman. Saya belum pergi di apa? Saya belum pergi di gereja Kebinjil siapa Mama siapa? Malaikat pun gereja. Bukan. Kalunan. Di Kalunan. Itu ada gereja Maranatha apa namanya pinggir laut. Itu saya turun dengan kasih dan ular. Ular hijau sebesar ini, itu jatuh dari atas, di kiri kanan tidak ada pohon. Kalau ada pohon kan masuk akal, dia turun dari pohon. Ini tidak ada sama sekali. Ular turun bentuk gelang. Bapak dan Mayer almarhum bilang, Bapak ular! Langsung saya sili. Nah, begitu saya injak itu ular, itu kaki saya seperti kena stroke. Oh ini Suwangi. Langsung malam saya bilang, ini malam saya kasih tahu, Suwangi yang tadi pakai ular, terlalu kecil, kirim buaya sekalian. Dan malam ini Suwangi yang ada di sini, saudara tidak bertobat, saya berdoa besok belum mati, semua mati. Akhirnya malam itu 10 Suwangi serahkan diri kepada Tuhan. 10 Suwangi malam itu. Termasuk ada satu anak kelas 3 SD yang sudah dikasih ramuan Suwangi. Kenapa selamat? Pegang janji Tuhan. Rumah tangga bisa bertahan karena kita pegang janji Tuhan. Amin.
apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apalagi jadi pelakor. Bilang orang di sebelah saudara, wah pelakor bodoh amat. Dulu Kemaijin menentang orang bercerai nikah kembali. Sekarang Kemaijin sudah lunak, boleh kasih nikah. Paham Kemaijin itu apa? Holiness, kesucian. Tapi orang yang tidak beres sudah dipakai-pakai di mana-mana. Saya om di Kutai Timur. Ketua daerah turun pegang tangan saja, hormat saya, dia berkata, Pak, yang Bapak omong kami praktekkan di Kutai Timur. Kami tidak menikahkan orang yang cerai. Walaupun ada aturan bila yang penting surat dari pengadilan. Saya bilang orang yang bikin aturan ini kemungkinan dia akan bercerai. Atau orang bayar dia uang supaya kasih nikah orang yang bercerai. Saya omong, maka saya bilang dari awal, saya mau kembali kepada fondasi aslinya. Lalu ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, bagaimana dengan istri yang korban perceraian? Bagaimana supaya daripada dia jual diri, minta maaf. Daripada dia seorang diri di sana cari uang, bagaimana Pak Pendeta? Lebih baik kasih nikah saja. Sudah, gereja kasih modal dia buka usaha. Untuk apa kasih itu kumpul banyak-banyak? Dia kalau dia kasih keluar, mama janda hidup maksudnya. Daripada mama pergi di pasar Kadelang sana, lebih baik kami kasih usaha modal 1.500.000, buka kios, buka pulsa, supaya dia fokus di kerja, kau jangan cari laki-laki. Amin. Bisa bikin begitu? Sulit Lu om aja lo kasih uang sudah. Ya ada masa kasih uang? Ada data sudah? Ada. Tapi jangan ada rencana, kalau kita cerai saja enak, untuk kasih uang. Jangan cari hal. Saudara baca di Matius pasal 1. Ini kadang-kadang orang tidak lihat di Matius pasal 1 silsilah Yesus itu. Abraham memperanakan siapa? Yakub memperanakan Ishak memperanakan Yakub terus sampai kepada Isai memperanakan Daud memperanakan Salomo dari Batseba istri Uria. Ingat loh, Uria sudah mati, kan Daud yang merancang itu. Kenapa Daud firman tidak berkata Daud melahirkan Salomo, titik. Tapi dia sambung Daud melahirkan Salomo dari Batseba istri Uria. Berarti saudara boleh kasih cerai di bumi ini, kasih nikah di bumi ini, di surga Tuhan tetap akui istri suami yang sah. Pintu Allah tidak akan pernah menikahkan orang model begitu. Kita benci sikap itu, kita rangkul orangnya. Mulai ada di Facebook kemarin orang kasih naik pelayanan terhadap yang bercerai. Kita layani, tapi tidak berkompromi. Saya suruh balas VP itu. Boleh pelayanan kepada orang yang bercerai, tapi tidak berkompromi dengan dosanya. Kalau dia bercerai, jangan kasih majelis gereja. Dulu dari jemaat biasa. Yang penting pelihara dia masuk surga. Tapi jangan libatkan di dalam pelayanan apapun, kolektif pun tidak. Itu Alkitab yang ngomong, seorang penatua, diaken, syamas, presbiter, itu harus satu dari suami istri. Istri dari satu suami, suami dari satu istri. Kita menegaskan begini, supaya orang yang mau kawin dari untuk pikir 2-3 kali baru nikah. Kalau setelah kau nikah, tidak ada perceraian. Begitu Bapak ya. Seorang hamba Tuhan dari Afrika menikahkan sepasang suami istri 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, suami istri datang bertemu pendeta. Pak, setelah menikah 6 bulan kami baru sadar kalau kami bukan jodoh. What? Cuma kalau sakit apa ini? Kenapa sunikah dulu anak 4 baru bilang bukan jodoh? Terus kami mau bercerai Bapak? Mau? Ya. Kamu dua betul-betul mau cerai? Ya, saya setuju. Mari kita berdoa. Berlutut, saya berdoa untuk kami bercerai. Sudah tahu apa doa Bapak Pendeta ini? Tuhan, 6 bulan yang lalu aku yang mendoakan mereka untuk menikah, menyatakan ikrar nikah di depan jemaat Engkau. Ada satu kalimat, hanya maut yang memisahkan.
Maka mereka dua hari ini mau bercerai. Saya berdoa dalam nama Yesus, kasih mati dua-dua. Kasih mati dua-dua. Dalam nama Yesus mau amin dulu. Bapak jangan amin dulu. Kami tidak jadi cerai. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang mau cerai, doa supaya dia mati. Itu Alkitab. Ngeri. Orang tidak mau undang saya kan model begini. Tapi ini saya akan suarakan. Saya sudah suarakan di Kalimantan Timur. Saya akan suarakan di Kalimantan Barat. Saya sudah ngomong dengan Sasdiman Sekon Gereja KBI Indonesia. Bahwa KBI Paturan sekarang sudah lembek. KBI sekarang punya aturan sudah lembek. Tidak seperti dulu. Yang betul-betul menghormati kekudusan. Dan ada yang berkata sama saya, kalau Bapak bikin begini, kami keluar dari KBI. Saya bilang, jangan keluar dari KBI. Masuk Islam sekalian. Makanya Pintelok sampai sekarang hanya 3 kakak. Tidak naik-naik. Tapi Dr. Bigman Sirait, dia bilang apa? Jangan takut kalau jemaatmu hanya 2 kakak. Kalau memang seumur hidup itu yang Tuhan kasih, pelihara sampai masuk surga. Buat apa 100, tapi masuk neraka semua. Dan saya kuat sekali. Ingat, pendeta-pendeta harus rajin baca Alkitab dengan benar. Jangan karena sudah doktor, sudah profesor teologi, lalu otakmu jauh melebihi firman Allah. Harus rendah hati, harus kembali kepada sejarah gereja KBI bertumbuh. Maka kepada komisi-komisi penginjilan kita berharap mengadakan seminar mengenal gereja KBI yang dibawa langsung oleh ketua daerah. Tidak boleh kasih sekretaris yang ngomong, tidak boleh kasih yang lain-lain, kasih ketua daerah yang ngomong. Kalau dia tidak bisa ngomong, kasih turun dari ketua daerah. Buat apa kita sengsara 5 tahun hanya baku jaga perasaan? Kan ada rapim ekspres atau apa dia punya nama, rapim kilat apa? Kalau pimpinan sudah tidak beres, bikin rapat kilat. Itu kan ada. Nah kita ini terlalu baku jaga perasaan. Lu yang kasih makan saya, dia saya cari makanan sendiri. Kalau ada kirim uang ke saya, kalau ada kirim baju sama saya, tidak ada. Saya tidak mau beban. Kau ada utang dari lu? Tidak. Saya 5 tahun tidak punya utang dengan siapa-siapa. Pendeta tidak punya utang saya 5 tahun. Saya bilang sama istri makan garam dan tahu tidak apa-apa. Jangan hutang. Saya pernah utang 500 hanya lewat 1 hari dan melapor. Untung lu pendeta. Nah, ini saya tidak mau. Untung lu pendeta. Aduh Tuhan. Dari situ saya bilang apa? Mau mati, mau hidup, jangan utang. Jadi pendeta suka berutang, hati-hati. Khotbahmu akan jadi tawar kalau utangmu lebih 1 hari. Apalagi rentenir bagi banyak. 20%. 20% toh, koperasi toh. Saudara pikir logika ini saya kasih tahu, saya ikuti beberapa koperasi. Tapi saya tidak begitu, anak yang ada di koperasi bilang, kalau udah saya keluar dari koperasi, bukan maksud begitu. Dengar dulu penjelasan, jangan emosi dulu. Koperasi ini saudara mau pinjam 50, mau pinjam 30 juta. Kita harus taruh uang pangkal 5 juta. Ya toh? Ini logika ini. Supaya sudah jangan kebiasaan pergi di koperasi. Artinya Bapak Laban saja. Ya. Uang pangkal 5 juta. Kita pinjam 30 juta. Berarti secara logika yang kita ambil berapa? 25 toh? Tapi kita terbeban bayar 30. Tinggal 5 juta itu gimana? Belum mengerti? Saya ulang lagi. Kita pinjam 30 juta. Uang pangkal 5 juta. Bunga 20%. Lalu dikasih uang yang secara logika semestinya kita bayar itu yang 25 juta. 30 kita punya uang 5 juta kasih pulang. Kok begitu? Tapi ditahan 5 juta ambil 25. Nah kita bayar 30. Apalagi bayar harian. Itu yang petugas koperasi datang di satu rumah terus mau lari tidak bisa. Jadi dia bilang dia Pak anak, kalau om datang dia bilang mama ada di pasar. Nah, anak mama mana? Di pasar. Nah, bapak tuh lihat mama tuh ada di balik pintu, di hordeng, dia kaki udah kelihatan. Jadi petugas bilang begini, adik kalau mama pulang dari pasar bilang, kalau lain kali di pasar jangan lupa bawa kaki. Jadi logikanya mana coba? Berarti koperasi lah. Oh
turun kau bikin parut, bagaimana kau bikin kue onde-onde kau 1 biji jual, itu yang mau. Saya dan istri pernah lakukan di Petleng itu, kami hampir jadi orang kaya di Petleng. Kalian pinjam uang di kami di PNS semua. Pinjam sampai 5 juta. Tapi selama kami kasih pinjam orang uang, tidak pernah kasih bunga. Bunga, tidak pernah. 0% juta, 1 juta, tidak. Pulang bodoran perasaannya, tambah 100, 200, dan perasaan dari saya. PNS pinjam uang di kami, lo kayak buka gorengan gitu. Saudara bayangkan, ini saya kasih tahu lagi. Saya sengaja hotpot sampai lapar supaya pulang langsung ke Malaka semakin gitu. Aduh ini, tahu berapa lama saya khotbah di bawah? Kelewatan ini. Nah, saudara bayangkan, saya suka beli Bapak Yosua pisang. Tahu Bapak Yosua tuh yang sopir tuh? Saya suka beli pisang. Kami suka beli Mama Papa Lele di Papa di Kadelang pisang. Satu sisir berapa? 10.000 kan? 5.000 ya? Satu sisir 5.000. Nah, satu sisir itu ada berapa buah dalam? Mama Nora yang biasa ambil sisir pisang itu, satu sisir berapa? Taruhlah ada 10 ya. Sisir kan ada dia dempet 2. Taruhlah 10 buah pisang atau 12. Taruhlah 10. Nah, kami bawa pisang ini pulang ke Selamat Jalan di Bapak Estepan semua ke rumah, tapi ini almarhum. Dia kasih tanah kami bangun usaha. Nah, 1 buah pisang istri bela 5. 1 buah pisang 5 belahan. 5 belahan dikali dengan 10 berarti sudah 50 belahan. Nah, kita jual 1.000. Pisang gorengan 1.000. Berarti di dalam 1 sisir yang tadi 5.000 itu kami sudah dapat 50.000. Potong terigu, potong minyak, potong apa segala itu, bersih-bersih kita dapat 20.000. Tambah tahu lagi, tambah ini lagi. Akhirnya saudara percaya tidak, pendapatan kami setiap hari pendapatan kotor 800.000 dikali dengan 30 hari kurangi 4 hari. Kan hari Minggu kan tidak mungkin pendeta jual toh. Kurangi Senin sampai Jumat. Nah, 8 kali apa? 1 minggu 7 hari. 7 hari saja. 7 hari kali dengan 800.000. 8 kali 7 berapa? Saya di matematika di drop, Bapak Peter. Kurang. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan lawan. Saya juara 1 di SD Petleng. Petleng saja di luar. 8 kali 1 hari 50.000 toh. 50.000 kali berapa itu? Seminggu lagi. Saudara kali saja 7 hari kali dengan 50.000. Itu hanya pisang. 50.000 baru pisang, belum yang lain. Jadi 1 hari pendapatan kotor kami 800.000. Kali 1 bulan. 8 kali 3. 16. Berarti 1 pada itu saya tadi tuh 24 ya. Jadi 1 bulan tuh pemasukan kami kotor 20.800.000. Tapi saya tidak mau sombong di luar, bikin diri kayak miskin padahal uang ada. Orang berteriak, pendeta Markus lu penginjil besar tapi jual pisang goreng. Lu yang kasih makan saya tuh. Akhirnya dia ngomong dengan pinjam uang di saya. Bapak ini kita mau pinjam 5 juta. Mama kasih. Dia bunga berapa? Tidak usah. Lu pinjam 5 juta, kasih pulang juga 5 juta. Jadi saudara jalankan uang, itu menolong sesama kata Alkitab. Dalam kitab Mazmur bilang apa? Oleh karena uang yang kau berikan, menghutangi sesamamu, maka barang-barangnya kau ambil semua sebagai gadaian. Dan itu dibenci oleh Tuhan. Jadi yang sedang bikin koperasi 20% kasih turun 0,1%. Bisa atau tidak? Tidak bisa, keluar dari penir. Kita mau betul-betul mengajar jemaat, betul-betul cinta Tuhan, takut Tuhan, dan saling menolong. Bakas pinjam uang itu saling menolong. Tapi saya kasih ingat juga yang pinjam orang pembarang, tahu diri. Orang sudah tidak tahu dia pura-pura
berdoa Pak, mana dia itu. Saya berdoa kuat itu. Saya berdoa beriman, dia mata buta, dia hilang semua dari peringatan. Kitab Mazmur berkata, orang yang pinjam barang orang tidak kasih pulang itu orang fasik. Dia ayat di mana? Nanti bisa diri di Bapak kalian. Orang pinjam barang tidak kasih pulang itu orang fasik. Dan orang fasik tidak masuk surga. Baku lihat, lu pinjam orang barang belum kasih pulang, ini hari kasih pulang. Kalau tidak saudara berkumpul berdoa begini sama saja. Antum menyanyi lagu kemenangan iman, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kosong. Jadi hal-hal kecil bikin kita susah. Kenapa semua ini menimpa kita? Karena kita lupa janji Tuhan. Kalau kita sedang mengalami masalah ekonomi, kutip firman 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan kuatirmu pada Tuhan karena Dia yang memelihara kamu. Istri-istri yang suaminya PNS, aduh terima gaji pertama di muka beda. Betul ya Pak Robi? Itu bapak tanggal 1 pulang dari kantor tuh, mama tuh pakai bagus dulu. Bapak luar biasa. Bapak tuh bilang begini, kenapa? Bagus. Oh, mau tahu Bapak? Meminta apa? Mama kasih. Tapi kalau semua tanggal 20 pulang muka kerak. Daster 3 hari tidak cuci, dia pakai terus. Terus lubang di paha kiri lagi. Datang tuh dia mengamuk, Bapak, skincare. Malu tahu skincare? Nah, skincare. Saya muka suka dengan tidak lihat. Akhirnya Bapak masuk penjara karena korupsi. Dijauhkanlah kiranya dari PNS yang ada di PNLHB lagi. Amin. Istri-istri harus beriman. Bilang sama suami, hai Kaleb. Mana istri? Dia istri mana? Dia istri nama siapa dulu? Ibu nama siapa? Marta Mali ya. Hai Kaleb Pengau, saya Marta Mali istrimu. Tidak bergantung di gajimu, aku bergantung sama Tuhan. Jadi jangan takut, kalau pun gaji kurang, saya tongkat kasih naik. Begitu baru suami istri. Amin. Itu orang yang pegang janji Tuhan. Jangan ada uang abang disayang, tak ada uang abang ku tendang. Akhirnya suami jadi babu. Bapak, cuci piring. Iya mama. Cuci baju. Iya. Kasih mandi anak. Iya. Masak. Iya. Lama-lama bapak jadi banci. Terus apa lagi? Kenapa persoalan prahara ini terjadi? Karena kita tidak berani berdiri pada janji Tuhan. Harus berani berdiri. Saya 30 tahun mau melayani Tuhan, semua 30 tahun. Tidak pernah minta-minta di pinggir jalan. Kami tidak kelaparan. Kami masih kuat sampai hari ini. Bahkan hanya 3 kakak bangun gereja 8x12, fondasi tinggi 3 meter, afol 40 red, batu karang 15 red. Tidak jalankan proposal, bukan proposal salah. Ada saatnya. Kami tidak jalankan proposal, hanya doa puasa kepada Tuhan. Dan saya berkata dengan iman, 1 Desember harus pakai gedung baru. Saya ngomong begini bukan mau puji diri, tidak. Spirit, faith, iman yang ada di kita, wajib kita impartasi. Kita bagikan supaya khotbah saya tidak hanya di sini. Begitu saya pulang dari sini hari Rabu ke kota Kupang, maka orang pilihan semua sudah berubah. Tidak lagi ngambil koperasi, yang sudah terlanjur ngambil bayar dan berkata, Bapak, ini terakhir ambil koperasi. Bapak bilang, Mama, lu tuntutan terlalu banyak, itu terpaksa kita ambil koperasi. Saudara pikir, ini minta maaf, kami bukan mendiskreditkan ibu-ibu. Kebutuhan ibu-ibu ini bikin anggaran habis. Tapi ibu bilang apa? Anggaran habis kan untuk bapak juga. Saya pakai lipstik cantik, terus saya jadi pesta. Sapu istri tuh, Bapak Eli sapu istri. Cantik ya.
Jadi sebenarnya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita pegang janji Tuhan, hidup ini sejahtera, bukan berarti tidak ada masalah. Amin. Tanya Nona Roda, itu masalah terlalu banyak, tapi Anda begitu cantik, luar biasa. Ya, dia suami ini LDR, tapi masih baku sayang. Betul. Bapak umum minta adik nih, kamu LDR, nah bagaimana ada adik? Tapi cinta mereka adik, luar biasa. Kenapa? Pegang janji Tuhan. Saya bilang sama Ode, saling percaya itu modal utama. Kalau LDR jauh, nih saya dikasih tinggal sama itu ini sampai 2-3 bulan. Sampai orang kritik di Facebook, nah kasih tinggal sama itu terus, lama-lama hilang harus menyesal. Saya bilang ini perasaan dia dari siapa nih? Tapi saya tidak bilang dia share saya, kan dia tidak sebut nama tuh. Tapi pasti dia share saya tuh, tapi saya tidak berpastikan. Saya telepon istri saya, Ma bagaimana? Aman sayang, lanjutkan. Luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhanku, abadikan cinta kami ini. Sebagaimana janji kami, sehidup saya mati. Kalau hari ini pagi saya mati jam 10, ibu jam 12 juga harus mati. Karena saya tidak rela janda saya dipegang oleh orang lain, cukup saya. Dan kami sudah sepakat mati di usia 80 sampai 90 tahun. Tua toh sama dan dia lagi suka ribut begitu. Gitu saudara. Nah sekarang saya lompat langsung. Bagaimana mengatasi kegelisahan? Yohanes 4 ayat 1. Percaya dan pegang firman Tuhan. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dalam bahasa aslinya ini perintah. Dia bilang apa? Saya perintah kamu. Kamu harus percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada saya. Jadi rasanya itu percaya saya sama Yesus. Dan Yesus ini telah menjadi buah bibir pertentangan oleh Ustadz Juma, oleh Doni Tam, oleh Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni. Dipertentangkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia hanya sekedar nabi. Orang tanya sama saya, menurut Pak Pendeta, Yesus nabi? Iya. Alkitab bilang dia raja, imam, dan nabi. Tapi nabinya Yesus beda. Beda di mana Bapak? Nabi yang lain kan bikin mujizat. Nabi Yesus ini kan pernah bikin mujizat. Katanya menurut mereka masih kecil dia sudah bikin burung dari tanah liat. Jadi menurut Bapak, kalau Yesus Nabi bisa bikin mujizat, berarti dia sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sama dengan Nabi Musa. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain. Karena sama-sama bikin mujizat. Saya bilang beda. Yesus Nabi kami ini beda. Bedanya apa? Nabi yang lain bikin mujizat, minta Bapak tolong bikin mujizat. Yesus tidak perlu minta. Dia bilang bangkitlah, sembuhlah, setan lari. Tidak perlu minta izin dari surga. Itulah Nabi yang berbeda. Dia Nabi yang tidak minta dalam nama Allah Bapa, bangkitlah. Dalam nama Allah Bapa, tidak. Nabi-nabi lain berkata, aku berdoa semoga Tuhan mengampuni dosamu. Nabi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Sebagaimana Bapa mempunyai cara berada dalam hidupnya, maka aku pun memiliki cara beradabku. Bapa mempunyai hidup, aku mempunyai hidup. Aku merelakan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Lalu dia tanya, siapa yang kasih mati Yesus di kayu salib? Siapa yang cabut nyawa Yesus? Yesus punya nyawa tidak pernah dicabut. Tapi kan dia mati. Perhatikan dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dia mati karena dia serahkan nyawa. Serahkan nyawa dia titip. Bapa titip 3 hari ya. Dan 3 hari saya ambil lagi. Maka Roma berkata, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kata membangkitkan Yesus dari antara orang mati, lalu ditafsirkan berarti Yesus tidak berkuasa. Pada kata Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah berkata begini, Yesus sudah 3 hari ini, ambil. Karena kalau Allah membangkitkan Yesus bertentangan dengan apa Yesus katakan, sebagaimana aku menyerahkan nyawa, aku berhak ambil kembali. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu eksistensinya adalah Allah. Pada dasarnya adalah Allah.
tapi Allah dengan 3 pribadi yang bernama Bapa, bernama Anak, bernama Roh Kudus. Bapa dari 3 Allah, tidak ada 3 Allah. Saya kasih contoh sederhana, lalu saya kasih contoh, betul juga ya. Sekarang Bapak minta Bapak ada berapa bersaudara? 3 ya? Laki-laki 3. Yang pertama, Yakob Penau. Kedua, permisi Bapak ya, Bapak Laban Penau. Yang ketiga, Mingus Penau. Sama-sama. Yakob, saudara ngomong ke tidak? Pertama siapa? Yakob siapa? Penau ya, ingat tuh Penau. Kedua, ketiga, saya tanya, Penau ada berapa? 1, mana ada 3 itu Penau? Penau 1, sampai di mana Penau tetap 1. Tapi di dalam Penau ada Yakob, ada Laban, ada Mingus. Nah, apa pekerjaan mereka? Bapak Yakob PNS, Bapak Laban, Bapak terakhir, kerja apa? Pegawai juga toh? Bapak Yakob pegawai apa? Litbang, Bapeda. Terus Bapak Mingus? Mingus. Gembala. Nah, Bapak Mingus pendapatan. Dan 3 pekerjaan sama? Beda. Dan 3 pekerjaan beda. Tapi Penau tetap 1. Ini yang saya sebut teologi marga. Walaupun ada teolog yang menentang, itu Markus Roman teologi marga sesat. Tapi pikir pakai logika. Marga di paling tepat ini. Laban 1. Pribadi ada Laban 1. Penau 1. Pribadi ada 3. Jadi kalau kita ngomong bahasa pasal bilang Allah itu Tuhan Tritunggal Marga. Sampai di sini sudah paham ya? Kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia ngomong percaya kepada Allah? Itu dia seorang diri. Percaya juga sama saya. Dia siapa? Ternyata Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, erat, melekat, tidak boleh ditandingkan dengan apapun, tidak boleh dibandingkan dengan apapun, tidak boleh disetarakan dengan apapun. Amin. Kita pahami ini supaya jangan salah. Ada orang kasih keluar buku 101 bukti membuktikan Yesus bukan Tuhan. Setelah saya baca seperti anak TK pekarangan. Tuhan kok haus? Tuhan kok lapar? Ya saya mulu tidak mengerti jadi. Akhirnya orang berdebat, saya bilang begini, buat apa berdebat dengan orang? Agama sudah beda, ajaran sudah beda, iman sudah beda, terus lu mau ngomong apa? Yang ada emosi. Saudara nonton, saya yakin saudara nonton itu pasti emosi. Kurang aja kuda kain, di atas ramai batang leher. Pasti begitu. So emosi. Jadi percaya kepada Tuhan. Lalu kita juga mempunyai pengharapan akan surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal ini jangan kita pikirkan seperti perumahan begitu ya. Oh berarti nanti ada kamar nomor 1, nomor tidak ada. Banyak tempat tinggal ini yang dimaksudkan adalah tubuh kita ini. Akan disediakan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak sakit-sakit lagi. Tubuh yang tidak akan mati lagi. Pengharapan akan surga dipegang pasti, pegang kuat, apapun goncangan jangan. Walaupun ada agama lain ajaran bahwa ada surga, tapi tidak sama dengan surganya orang Kristen. Amin. Yang diajarkan Alkitab. Surga yang diajarkan orang lain itu sampai di sana masih bisa kawin dengan bidadari 72 orang. Berarti di surga masih bisa lakukan kawin, masuk minta antar Siripinang, masih berlaku di surga. Tetapi Alkitab berkata tidak berlaku. Walaupun Bapak Laban nanti ketemu istri di surga, Bapak Laban bilang, dia ini sampai istri. Tidak, perasaan suami istri hilang. Bapak mampu nama istri nama siapa? Naomi. Tidak Bapak. Tidak di surga bilang, Naomi, Tuhan, saya Naomi rumah khusus. Tidak ada. Di sana kita bakal lihat, tapi perasaan cinta birahi itu tidak ada. Yang adalah cinta agape. Amin. Bapak Yonas tidak bisa ketemu mama di sana. Apalagi saudara ketemu mantanmu di sana. Karena setelah putus dengan saudara, dia jadi percaya sama Yesus.
Ketemu di sana dia bilang, lu udah bisa masuk. Hai, itu hari saya tidak mau kasih putus, tapi Dorcas perbuatan itu yang terputus. Itu saudara lagi di sana, saudara lagi di sana. Tidak lagi di surga itu mantan-mantan, tidak ada. Saya akan ketemu istri saya di surga, tapi bukan melihatnya sebagai istri saya, tapi melihat sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena daging tidak bisa masuk surga, makanya Tuhan akan ganti tubuh daging dengan tubuh surgawi. Dan contoh ukuran utama daripada tubuh itu adalah tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Maka Paulus berkata, selama dalam kemah tubuh ini kita mengeluh karena banyak penderitaan, tapi setelah kemah tubuh ini dibongkar, Tuhan akan ganti dengan kemah yang baru yang tidak akan dibongkar selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa, percaya pada Yesus, dan percaya bahwa surga itu milik saya. Bilang orang di sebelah saudara, surga milikmu. Sudah, daripada diam-diam tanya, lu yakin masuk surga atau tidak? Yakin masuk surga? Tanya. Yang tidak yakin sebentar kita bereskan. Yang tidak yakin ini hari kita bereskan. Tidak perlu tunggu KKR sekarang ini. Saya khotbah di Timur undang maju, yang baru pertama terima Yesus, ternyata majelis gereja juga baru terima Yesus. Siapa tahu di Peniel ada yang baru mau terima Yesus. Saudara tidak menerima, saudara tidak bertobat baru melayani. Saya mau bilang, Peniel pakai saudara, tapi Tuhan tidak pakai saudara. Bilang orang di sebelah saudara, kalau kau melayani tanpa pertobatan, omong, jangan lihat saya terus, omong di sebelah saudara. Kalau kau melayani tanpa pertobatan, kalau kau melayani tanpa hidup dalam kekudusan, Bapak Laban boleh pakai lu, izin Bapak, tapi Tuhan tidak pakai lu. Tanda kata-katanya. Kalau saudara masuk surga tanpa pertobatan, saya orang pertama yang akan lompat di neraka, karena saya telah menipu orang banyak. Tapi kalau saudara ikut firman Tuhan, percaya ada perubahan. Kemarin di Timur harus tantang. Ini terakhir. Ini terakhir. Saya tantang khusus di persembahan, Pak. Nah, saya di Kalimantan kemarin omong dan akhirnya dong persembahan sudah berubah. Saya tantang di Sabu. Saya belum tahu ya. Saya tantang kemarin di Timur. Saya tanya, Papa, itu kolektor tuh Bapak hitung bendahara mana bendahara? Saya bilang. Yang suka hitung uang siapa? Saya, Bapak. Baru depan sini. Saya tanya, jujur, waktu hitung kolektor, uang berapa yang paling banyak? Hah? Omong kuat. 1.000 Bapak. Terus? Nah 1.000 Jepara Bapak, 1.000 ini Kapitan Patimura Bapak. Kami ambil itu Bapak, kepala hilang tinggal parang. Sobek. Lalu saya bilang begini, orang Timur, orang Soe bukan miskin, tapi sengaja bikin miskin. Kamu orang kaya tapi omong kosong, bikin pura-pura miskin. Mulai minggu depan, saya pulang dari sini, kolektor standar 5.000, tidak ada 2.000. Kalau 2.000, anak sekolah minggu. Lalu saya tanya, berapa jiwa baptis Pak? 40 orang. Nah, 40 kali 5. Berapa? Berarti 200.000. Berarti 1 minggu sudah 200.000. Kali 1 bulan. Berarti tidak usah ke sekolah proposal. Si bisa bangun gereja. Mulai minggu depan 5.000. Bendahara, ini pulang telepon nih. Ini akan gereja tuh. Nanti malam harus telepon ke saya. Persembahan berapa? Masih kurang bulan misi saya taruh lagi. Karena 5.000 tidak mau, kasih naik jadi 10.000. Bapak ancam, jemaat mesti ancam dulu, mata buka. Kita nih, pelan-pelan jadi bisa. Tidak apa-apa kalau ada, kasih ya. Tuhan lihat hati. Terus bangun gereja hanya 5 kali 7, 20 tahun baru bangun. Yang harus bisa bangun 2 bulan saja, ini sampai 10 tahun baru bangun. Gara-gara sikikir. Saya panggil. Nah sekarang saya tanya juga bendahara yang mana? Bapak? Bapak terbuka saja, tidak marah Bapak. Siapa yang berani marah, NKI nomor 300 menyusul. Saya ini tidak mau khotbah, saya mau khotbah itu ada bukti baru saya pulang. Saya akan kasih dia berdasar firman. Kita berdoa, Tuhan, hamba berikan yang terbaik. Terbaik apa? Penipu semua.
Maka Tuhan bilang apa? Kamu menipu aku dengan persembahanmu. Betul atau tidak? Ini perpuluhan mau datang, ada kumpul-kumpul dulu. Ayo, kita pakai sedikit, pinjam saja. Nanti bulan depan. Ayo, sampai sekarang tidak bayar-bayar perpuluhan. Ada yang begitu, kok? Tidak ada? Tidak ada yang mengaku? Nah, Bapak sadar, Bapak hitung uang tiap minggu itu Bapak lihat standar berapa yang masuk. Jujur, orang tidak marah Bapak. Paling rendah itu. Luar biasa di Peniel ini berarti. Sekarang ada berapa jiwa baptis di sini? Nah, ini majelis harus hafal nih jiwa baptis berapa. Yang ditanya di majelis berapa? Bagaimana dohina do fangare. Kira-kira lah Bapak kalian berapa jiwa baptis? Bapak saya. Kira-kira apa? Kira-kira saya supaya kita kalkulasi dari keuntungan di mana. Ini habis selesai saya harus berhenti, saya janji. Kira-kira saya Bapak, kira-kira jiwa baptis kira-kira 60. Wih, tepuk tangan dulu 60. Oh, beri jangan tepuk tangan. Bikin aktif semua. 60 ya, taruh 40 yang aktif ya. 40 ini tadi Bapak bilang paling rendah 10.000. 5.000. Seperti 5.000 sudah ya. Tidak ada cuma 2.000. 2.000 ada juga. Nah, ini yang maksud kita meluruskan ini. 5 kali 4 kan sudah 200 itu. Per ibadah loh. Ini belum rayon. Dan ini berlaku di rayon semua. Akhirnya jemaat rapat belum rayon do faring-faring paling do mak. Di kembali kolektif terlalu buang-buang nih. Jangan. Saya pelayanan, istri pelayanan itu uang-uang itu yang baru-baru kami rapi simpan di balik Alkitab. Jadi mulai minggu depan mulai 5.000. Jadi yang kasih 2.000 kita anggap itu anak sekolah minggu. Sepakat ya? Bapak sepakat ya? Bapak kemarin sepakat toh? Bapak jangan perasaan jemaat. Aduh, perasaan bikin apa? Dan tidak kasih perpuluhan, kita pisang masih ada Bapak. Tenang saja. Saudara tidak kasih perpuluhan, kita pisang ada, saudara pisang habis semua. 5.000. Jadi 40 kali 5 berarti nanti Bapak bisa nomor WA, Bapak foto bukti karena Agustus akan datang. Dan saya bukan omong di Peniel, saya omong di lapangan Welai. Kamu tidak percaya? Kita lihat aja. Kamu tidak percaya? Sama-sama di Welai. Saya akan tanya, Bapak Sadrak mana? Itu yang PR itu sudah kok. Kasih di flash sama Bapak Sekretaris, sama tampilkan di layar. Supaya orang lihat kok jadi contoh buat Welai, jadi contoh buat mana begitu. Sama nih betul nih. Kamu bisa kalahkan? Kita lihat nanti ya. Sama nih betul. Bapak Peter, sama nih betul. Saya akan tanya Bapak Sadrak nanti di lapangan. Jadi jemaat, ya pura Rindra, Rindra, pokoknya. Jadi mulai minggu depan 5.000. Orang yang pegang handphone, satu nona pegang handphone, dia berdosa dengan Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampunilah kami yang pegang HP. Karena begitu bangun pagi, kami tidak baca Alkitab, tapi cari HP duluan. Ampuni kami Tuhan. Doa yang kedua, Tuhan ampuni kami yang pegang HP. Kalau isi kolektor 5.000 terlalu banyak, isi pulsa 5.000 terlalu sedikit. Doa ketiga, Tuhan ampuni kami yang pegang HP. Pergi gereja lupa HP, kami pasti pulang ambil HP. Tapi pergi gereja lupa Alkitab, kami pura-pura tidak balik lagi. Ampuni kan, itu dosa besar itu. Ini ilustrasi lucu, tapi ini betul. Jangan ke jemaat pendeta juga begitu. Ya Bapak, kita juga begitu. Kita baku saling mengaku sudah. Jujur saja. Saudara mau berikan, sekarang saya begini. Kenapa ini alasan saya? Bilang sama saya, masuk surga pasti. 1, 2, 3. Masuk surga tidak butuh usaha saya. 1, 2, 3. Tidak butuh usaha saya. Itu kasih karunia. Tapi masuk surga dapat pahala. Pahala butuh usaha. 1, 2, 3. Pahala butuh usaha. 1, 2, 3. Masuk surga tidak butuh usaha. 1, 2, 3. Dapat pahala butuh usaha.
Dr. Billy Graham, siapa yang tidak kenal? Dia diwawancarai oleh seorang presenter di Amerika. Dia tanya, Tuan Billy Graham, apakah Tuan yakin pasti masuk surga setelah mati? Billy Graham dengan senyum berkata, pasti saya masuk surga. Pasti. Kenapa? Karena saya sudah ditebus oleh Yesus. Tuan Billy Graham yang kedua, pertanyaan saya yang terakhir, dan saya tidak akan tanyakan lagi, Tuan. Apakah Tuhan yakin ketika masuk surga, di ambang surga Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Billy Graham langsung pucat mukanya. Dia tunduk kepala. Dia berkata, itu yang saya tidak tahu. Penginjil sekelas Billy Graham, saya jawabannya mulai begitu. Bagaimana dengan Markus, Maukarim, Magdalena, atau lari penginjil antar kampung? Siapa yang berani jawab? Maka saya bilang apa tadi? Sorga tidak butuh usaha. Tapi mau dapat pahala butuh usaha. 5.000 kau kasih hari ini. Itu pahala Tuhan sudah itu. Percaya. Saya tidak sedang. Saya mau uang bukan kirim ke saya. Kok ada kirim ke saya? Tidak tahu. Saya menantang saudara kasih 5.000. Saya taruh tahun depan minimal saya datang. Gereja pakai AC. Pakai AC. Saya khotbah keringat ini. Iya, aku tidak kasihan. Kami bangun gereja. Tukang bilang, Bapak harus 24 jendela. Saya bilang, enak saja. Nanti panas. Tidak, kita kasih turun AC duduk. Uang dari, lu bukan urusan, lu kerja. Pakai 3 jendela saja. Yang lain kita pakai AC. Altar AC, bawa AC. Supaya jemaat langsung menyatu gemetar semua. Orang pikir cengkeraman Roh Kudus. Padahal kena AC. Sekarang saja bukan pakai kipas macam begitu ya Bapak. Kenapa pakai kipas begitu? Karena kasih persembahan di bawah 5.000. Saya tantang saudara, tahun depan saya datang. Tahun depan jangan undang saya khotbah kalau tidak ada AC. Dan saya mau bilang saudara, apa yang saya khotbahkan hari ini, yang mulai standar 5.000, naik 10.000 saudara lakukan. 2 tahun tidak ada perubahan, saya tidak akan pernah injak penilaian. Kalau tidak ada perubahan. Benar Markus pembohong. Kita kumpul uang tapi tidak pasang AC. Tanya saya, tanya Bapak Sadra dengan Bapak Gembala. Uang di mana? Haleluya. Saya bilang di timur juga. Yang saya khotbahkan kalau saudara sungguh-sungguh ikut, lalu tidak ada perubahan. Ini terakhir kali saya injak gereja Kemenjen Senhala. Saya tidak akan pernah lagi di sini. Karena saya sudah bikin malu saudara, bikin malu Tuhan. Saya bikin malu diri saya sendiri. Jadi mulai minggu depan, Bapak Sada punya tugas foto tiap minggu lapor sama saya. Ini kita masih pakai lunak nih, kita pakai cara lagi absen. Jadi sambil jalan bawa absen 5.000 isi tanda tangan 5.000. Itu ekstrim itu yang paling ekstrim. Bapak ini terlalu paksa. Saudara mungkin jengkel, Bapak itu terlalu paksa, tapi sampai di surga Tuhan boleh inilah pahala dari 5.000 yang di absen itu. Saudara akan peluk cium saya. Bapak dan terima kasih kalau kita tidak ketemu di sini. Itu kok tidak saya omong. Amin. Orang-orang muda 5.000 ya. Kau singgah tuh 5.000 ya. Itu nama siapa? Hah? Rosa siapa? Hah? Rosalina Mendoza. Kakak adik dia Marcus. Kakak adik dia Pedrosa kok. Nona nama siapa? Buat Malay. Asal lupa om nih. Hah? Malaka. Mana? Hah? Spenau. Bapak Sadrak, orang 3 yang catat duluan minggu depan. Siapa ketua pemuda? Ketua pemuda? Bapak ya? Hormat Bapak. Di luar kita penyadu mau di mimbar saya yang pendeta. Jadi, Bapak pemuda ada berapa orang? Kalau tambah dengan pokoknya bulatkan saja dah. Berarti 40 kali 5 sudah 200 ya. Itu baru ibadah pemuda punya ya. Hadir semua kok tidak? Nah, ini masalah di situ. Tapi yang hadir ambil kolekte, yang tidak hadir itu langsung bawa kolekte pindah ke rumah. Kantong langsung pindah ke rumah.
Saya jemaat tidak datang gereja pada perjamuan, pulang saya pakai jas bicara dia, lu tidak datang pada perjamuan ini. Bapak duduk, saya ganti pakaian, celana pendek duduk. Jadi saya kasih perjamuan dari jalan pendek tuh. Aku jadi bilang, di perjamuan kita tidak waktu bawa perjamuan datang. Saya datang. Lu ini mencari hal. Jadi pemuda 40 berarti 200. Yang tidak datang cari. Makanya kalau KKR di Peniel itu jangan 1 hari saja. 2 hari supaya saya pimpin saudara tunjuk dia alamat kita pergi. Saya cari di Walatang. Di mana tuh? Bujanta tuh zaman Bapak Teos itu. Saya cari dia jemaat sampai di perahu-perahu tuh. Sampai di perahu-perahu, akhirnya 20 kakak yang tidak pernah gereja selama 10 tahun tuh saya kasih damai dengan Bapak Teos masuk gereja penuh itu. Jadi kalau mau KKR di Peniel itu jangan 1 hari saja, 2 hari, tapi cari hari yang misalnya Jumat Sabtu begitu. Supaya 2 malam tuh gabung dengan KKR. Supaya hari Sabtu itu kita bicara jemaat yang tidak tahu gereja, saya pimpin kita bicara. Operasi Andreas, kita pakai operasi Andreas. Kita cari dari ke rumah, dia pun kebun di Malveng kita naik. Lu gimana? Kita cari. Sampai Mendagri tidak bisa kita doa serahkan. Jadi kasih tahu orang pemalas gereja itu kalau undang saya 2 malam di sini, ini janji saya. Catat yang tidak tahu gereja, catat yang masih minum mabok, catat yang masih pukul istri. Catat yang masih pukul laki. Sekarang istri bisa pukul suami itu. Tapi ke suami saya pukul. Suami pukul dia bilang, Bapak ini mantan bel hitam nih. Ya, catat. Ini janji saya. Saya janji di Bapak Yakobus akan Fani. Kalau saya diundang KKR 2 malam di sini, kita akan cari jemaat yang pemalas gereja. Dong lari-lari capek kita doa serahkan. Dan saya akan minta Tuhan dalam minggu ini sebelum saya pulang, kita kumpul dulu. Akan jadi, ada saudara tidak pasti jadi. Orang main-main begitu, doa cepat mati ke pulang. Bing kepala sakit. Jangan kan pemalas gereja, yang rajin gereja tapi di rapat-rapat maki anjur pendek itu umur pendek. Begitu kan pekerjaan bukan Laban punya, ini Tuhan punya. Jadi kalau saudara lawan Laban, lawan Tuhan. Saya bukan bela Bapak Laban, bukan. Amin. Begitu dulu lah, ada yang berdoa dalam nama Yesus, saya sehat banyak. Dia mau 5.000 terus, 5.000 terus. Jadi kakak pemuda, ibadah pemuda hari apa kakak? Selasa ya. Berarti nanti yang hadir berapa itu pas 5.000. Yang biasa hadir rutin itu berapa? Kira-kira berapa orang yang hadir 40? Yang biasa hadir paling tinggi naik belasan. Oke, nanti belasan itu kakak kalkulasi 5.000 ya. Taruhlah 15 ya. Taruh 15. 15 kali 5.000 berapa? 150? 75.000. 75.000 toh? Berarti nanti Bapak saya terima dari Bapak Ketua Pemuda 75.000. Kalau kurang, lu kurang kasih kembali begitu ya. Dan juga jemaat juga sama. Jadi mulai depan itu 5.000. Bersedia tidak? Bersedia begitu? 1, 2, 3. Saudara yang setengah-setengah nanti dapat berkat juga setengah-setengah. Percaya nih, tidak perlu tanya Bapak Soleh. Setengah. Ya, mari kita lakukan ini karena saya juga jarang-jarang datang di Peniel. Jadi kalau saya datang tuh omong itu yang 1 kali omong orang tidak undang lagi, model begini. Ya, jadi mari kita berdoa kok Tuhan Roh Kudus yang menjamah hati kita. Kita mempunyai sorga. Ingat, masuk sorga tidak butuh usaha saya, tapi masuk dapat upah. Upah itu butuh usaha saya. Kita nyanyi 1 lagu. Tadi lagu apa? Lagu firman kan lagu doa syafaat lagu. Lagu yang tadi Ryan menyanyi itu apa? Itu kita nyanyi lagu itu. Tapi kakak main pakai piano saja, tidak pakai style. Ya. Yang tadi Ryan menyanyi itu apa? 300. 300 sih. Yang itu lagu yang maksudnya yang hendak berjaga-jaga itu apa tuh? Itu tuh yang tadi ada sempat menyanyi kalau tidak salah lagu itu. Mari kita menyanyi lagu itu, mengingatkan kita Tuhan Yesus. Saudara, ini perang Israel dengan Timur Tengah ini masih berlangsung. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan sedekat. Buat apa kita kumpul uang banyak-banyak tapi tidak berguna semua?
Ini hanya 5.000 saja kok, terlalu tidak bisa bagaimana? Kita bisa beli pulsa, bisa ya? Di sini siapa tidak pernah beli pulsa? Coba angkat tangan. Sekarang nenek tilala saja bagaya dengan handphone. Akhirnya nyaman ada ini. Ternyata nenek tilala juga bisa isi pulsa. Apalagi orang-orang muda ya, nona kamu 3, tambah laki-laki, tambah kamu 4 orang ya. Nah, ini pemuda. Bertambah teman-teman yang lain. Oke? Tolong menyanyi dulu lagu itu. Menyanyi dengan slow, jangan terburu-buru ya, slow. Nona Roni bisa angkat. Coba, terlalu tinggi kok rendah musiknya. Pas. Bisa pegang kasih mic, singer nyanyi lagu itu. Lagu tadi 238 ya. 238. Singer berdiri. Tadi duduk lama, semua mari berdiri. Kita nyanyi lagu ini yang penuh penghayatan. Worship leader bisa tampilkan di layar kalau ada. Nama Tuhan datanglah bersiap diri, sedia nanti datang dari mana kudus dan adil padamu, sedia kudus dan hendaklah engkau jaga, sedialah minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran lagunya, menggelai lagi-lagi. Saudara, kita akan menyanyikan lagu ayat yang kedua. Kita renungkan firman hari. Sorga tidak butuh usaha, tapi dapat pahala butuh usaha. Dia katakan, sediakan dirimu, siapkan lampu dan minyaknya. Artinya saudara harus berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu, dan kelak pahala melimpah. Hari ini saya tidak bermaksud menyerang siapa-siapa, tapi saya punya kerinduan supaya jemaat pilihan menjadi dewasa. Dewasa dalam beriman kepada Kristus, dewasa dalam menyerahkan diri kepada Kristus, dan berikan yang terbaik buat dia. Dan contoh terbaik pertama sudah saya sampaikan secara sederhana hari. Kita berdoa minta Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan. Mari nyanyi ayat yang kedua dan kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami berdiri sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan apa firman yang Tuhan katakan. Oh Roh Kudus, tolong kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri untuk melakukan firman, tapi butuh campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai pelaku-pelaku firman, tidak hanya teori saja ya Tuhan. Jadikan jemaat Triala Bila jemaat contoh dalam beriman kepada Kristus, dalam memberikan yang terbaik buat Kristus. Oh Roh Kudus, tolong kami. Hendaklah engkau jaga
mendengar saja, lalu kemudian saya minta tidak boleh ada yang diam. Semua keluarkan suara, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, dan minta Roh Kudus mampukan saya untuk bisa melakukan segala firman-Mu sebagai tanda cinta saya kepada Kristus, penghormatan saya kepada Kristus, dan saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saya menekankan berulang-ulang, masuk surga itu bukan usahamu, tapi pahala butuh usaha. Kita nyanyi kornya, lalu semua tidak boleh ada yang diam, semua dalam ruangan ini keluarkan suara, berdoa, berteriak, minta kepada Tuhan supaya pilihan ini ada perubahan besar dari sisi rohani maupun secara fisik. Saya juga berdoa supaya karunia-karunia rohani dimunculkan kembali di pendial. Karena pada waktu saya masih kecil, saya datang sekolah minggu di tempat ini, saya melihat kegerakan yang luar biasa yang Tuhan buat, dan saya minta pengalaman Pentakosta terulang kembali di pendial, dan orang-orang muda, orang-orang tua mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita nyanyi kornya, dan saya minta demi nama Yesus, semua tidak boleh ada yang diam. Semua kasih keluar suara, berdoa, menangis, beratap di hadapan Tuhan. Hendaklah Engkau jaga-jaga, sedialah budayanya, karena dengan setia kedengaran lainnya memberkati lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini. Ya Tuhan, kami berlama-lama di hadirat Tuhan, kami berlama-lama dalam rumah Bapa, karena kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu mendengar teguran yang manis. Kami rindu ya Tuhan, supaya sesuatu yang Tuhan buat atas diri kami. Hamba berdoa, hamba tidak mau jauh-jauh dari Kupang datang di pendial hanya biasa-biasa saja. Hamba mau, hamba punya kerinduan supaya ada sesuatu yang Tuhan perbuat, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan ubah di jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa ya Tuhan Bapa di sorga, biarlah firman-Mu mencapai hati kami masing-masing. Firman-Mu boleh mengubah hati kami, mengubah jiwa kami. Dan juga hamba berdoa, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa supaya api Pentakosta, dengan api Pentakosta terulang kembali di tempat ini Tuhan. Kemah Injil mulai merasa kering, kemah Injil seperti di padang belantara. Kemah Injil tidak lagi seperti yang dulu ya Tuhan. Kebanyakan kami kompromi dengan dosa, sehingga menghambat karya Roh Kudus yang dibawa oleh Dr. Abe Simpson, yang dibawa oleh Jeffrey, yang dibawa oleh Moses Lara, yang dibawa oleh Antipas Lara, mulai memudar ya Tuhan. Oleh karena hamba berdoa, Tuhan bangkitkan generasi ini, generasi yang dapat menikmati pengalaman Pentakosta, mengalami karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus hamba berdoa supaya Tuhan munculkan selain Bapak Soleh, ada muncul yang lain yang Tuhan pakai di tempat ini jadi alat berkat sebagai pelengkap pelayanan, membantu gembala Sinan untuk pastoral ya Tuhan. Hamba berdoa, mohon campur tangan-Mu, mohon Roh Kudus Engkau pilih di antara anak-anak-Mu siapa yang Kau perkenankan untuk memberikan karunia memperlengkapi pelayanan mereka. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, menumpangkan tangan, memohonkan Roh Kudus untuk hadir memenuhi kami semua dan berkaryalah dan ikut sesuai dengan mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan firman dalam keterbatasanku, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan terus bekerja, bergerak dan mempengaruhi hati dan pikiran kami semua. Tuhan, hamba berdoa supaya jemaat pendial daripada pendial ini Tuhan tidak seperti yang Paulus katakan, dilihat dari sudut waktu kamu harus jadi pengajar, tapi kamu masih diajar dasar-dasar pokok dari asas kita. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, jemaat pendial bukan lagi menjadi diajar, dan mereka jadi pengajar, mereka menjadi konselor handal sesuai dengan perlengkapan daripada karunia Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada umat Tuhan. Jemaat kekasih,
Setelah saya pulang dari sini, Tuhan akan buat perkara ajaib di Habeleng. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya untuk menghidupkan. Ada beberapa di antara anak-anak Tuhan yang akan diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Dan setelah saya kembali peristiwa yang terjadi, tolong dipelihara. Karena kemah Injil sekarang seperti ada di padang gurun. Kemah Injil sekarang seperti sudah kemah kehabisan air. Sehingga tanaman-tanaman rohani mulai kering, mulai rontok. Dan oleh karenanya tidak butuh Roh Kudus. Hujan air itu turun kembali, membasahi orang kemah Injil supaya kembali kepada holiness, kembali kepada kesucian, tidak berkompromi dengan dosa. Kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kebanyakan kita lebih menjaga perasaan manusia daripada perasaan Tuhan. Kita takut kehilangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau orang-orang tidak takut akan Tuhan, silakan mereka pergi dan hilang. Karena tanaman yang ditanam oleh Tuhan dalam rumah Tuhan akan tertanam dan subur dan berbuah. Tapi tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan akan dikerap dan dipotong dan dilemparkan ke dalam api.